Mams, di video kali ini seperti di judul aku mau membahas soal promil. Promil ini sebenarnya cuman pendukung dari usaha kita gitu ya Mams. Jadi di sini aku mau bilang dulu kalau apapun usaha yang kita lakukan tetap yang menentukannya itu adalah Allah ya. Jadi kita harus berserah gitu. Banyak pasangan di luar sana yang mungkin salah dalam mengartikan sebuah keinginannya gitu. Dia bilang dia merasa dirinya kurang karena dia belum hamil, padahal sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat dia gitu ya Mams. Tapi dari semua hal kita boleh tetap berusaha. Ya, di antara lain usaha-usahanya itu bakal kita bahas di sini. Yang pertama adalah siklus berhubungan. Nah, banyak dari mams-mams di rumah yang mungkin, begitupun aku dulu waktu aku belum tahu, ternyata timing berhubungan itu ada gitu. Kalau kita memang lagi mau promil gitu ya mams. Kebanyakan pasangan mereka berhubungan di saat mereka ingin. Tapi kalau memang ingin hamil itu harus dilakukan di saat-saat tertentu, yaitu masa subur. Nah, kita perempuan mempunyai masa subur di mana sel telur dalam kondisi yang paling baik untuk dibuahi, begitu ya Mams. Nah, kalau aku perhitungan aku secara pribadi itu adalah 3 hari setelah haid bersih. Jadi misalkan Mams itu haid 7 hari dan misalkan dimulai hari Senin berhenti di hari Minggu. Hari Minggu berhenti bersih, itu berarti masa subur Mams dimulai di hari Rabu depannya. 3 hari setelah habis, ngerti ya Mams? Nah gitu. Dan disarankan Mams itu berhubungan di hari ketiga setelah bersih itu. Itu cara aku dan alhamdulillah berhasil. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan di saat masa subur ini, bukan hanya kita perempuan yang harus mempersiapkan sel telur yang baik, tapi suami kita juga harus punya sperma yang baik gitu ya Mams. Jadi kita juga harus melihat gitu, suami ini dalam keadaan fitnya kapan. Misalkan suami Mams di rumah pulangnya sore atau lembur, usahakan jangan berhubungan di malam harinya, karena saat itu suami sedang lelah atau mungkin masih capek. Nah, biarkan tidur dulu dan berhubunganlah di pagi hari. Itu mungkin akan lebih baik karena kondisi spermanya juga masih belum ini ya Mams, maksudnya dia belum beraktivitas dan belum capek gitu. Nah, setelah itu Mams, kita juga ada langkah kedua, yaitu kita harus ganjel pinggul kita setelah suami kita mengeluarkan sperma. Kita harus mengangkat pinggul kita yang pertama dengan cara meletakkan bantal di pinggul. Nah, jadi posisi perut itu lebih landai begini. Di sini misalkan ini, di sini ditaruh bantal ataupun pengganjal apapun itu supaya bisa lebih begitu, ataupun kaki kita dua-dua dinaikkan ke atas dinding supaya sel sperma yang udah keluar itu langsung bisa lebih cepat menuju si sel telur tadi. Nah, selain dari itu Mams, kita juga harus memperhatikan makanan kita. Selama promil usahakan Mams di rumah makanannya yang sehat, jangan terlalu banyak mecin dulu. Begitu juga dengan suami, sama ya. Kalau soal makanan itu harus sama-sama kita menjalankannya gitu. Jadi kita nggak bisa cuman dari perempuannya aja harus begini, tapi suaminya ternyata nggak jaga makan gitu kan. Dan suami juga di saat lagi promil itu sebaiknya kalau yang merokok dikurangin dulu. Karena gimana ya Mams, merokok itu kan memang kurang baik ya. Karena kita takutnya juga itu bisa menentukan kualitas sperma jadi kurang baik gitu loh Mams. Oke, itu cukup. Lalu makanan-makanan apa yang bisa mendukung si promil kita ini? Yang pertama ada buah zuriat, lalu buah kurma muda, lalu ada juga yang bilang
buah naga, lalu ada juga kacang almond. Nah, Mams bisa coba yang mana yang paling Mams merasa gampang. Dan yang paling gampang lagi, tau gak sih, yang paling sering kita makan sehari-hari di sayur kita? Ya, toge. Toge itu murah, tapi banyak yang udah coba dan memang itu sangat mempengaruhi kesuburan baik wanita maupun pria. Jadi Mams bisa coba makan toge sering-sering kalau lagi promil gitu ya Mams. Oke. Lalu di saat promil itu juga balik lagi aku ngomong, kita harus menjaga siklus berhubungan. Misal nih Mams sudah berhubungan di hari ketiga itu, nah kalau bisa Mams jangan terus-terusan berhubungan. Misalnya berhubungan itu dijarakin 4 hari kemudian ataupun 3 hari kemudian, karena kita lagi memelihara rahim kita supaya nggak terus-terusan gitu. Jadi kita kalau bisa tuh jangan capek juga ya Mams, jangan terlalu banyak bepergian ataupun gimana ya, harus lebih menjaga gitu, menjaga badan kita, karena tidak semua badan perempuan itu sama. Ada yang dia kuat, ada juga yang lemah. Kandungan juga begitu, ada kandungan yang kuat, ada juga kandungan yang modelnya dia kayak lemah gitu ya, gampang keguguran begitu. Jadi untuk Mams di rumah tetap semangat, yang masih menunggu kehadiran bayi gitu. Lalu ini sebenarnya harusnya yang utama ya Mams, kita harus berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta, karena dia yang sebenarnya memberi kepercayaan kepada kita untuk diamanahi anak begitu. Jadi kalau soal bayi ini sebenarnya agak sensitif ya Mams, karena aku pun kalau mau membahas promil ya jujur aja aku bukan orang yang waktu aku hamil itu maksudnya menggunakan usaha-usaha yang gimana, enggak. Alhamdulillah Allah kasih aku kemudahan. Dan untuk Mams di rumah yang mungkin udah mencoba banyak usaha, semoga cepat diberikan hasil yang diinginkan, semoga cepat positif, semoga cepat hamil, semoga cepat merasakan menjadi ibu ya Mams. Tetap semangat, jangan gampang menyerah, jangan dengerin omongan orang yang gak enak, jangan digubris pertanyaan orang yang mungkin menyakitkan hati Mams di rumah. Aku sih ya walaupun aku udah punya anak, tetap aku sebenarnya nggak suka sama orang-orang julid yang bertanya-tanya tentang lo kok belum hamil gitu. Sebenarnya aku tahu rasanya gimana sih ditanyain kayak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak pantas. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu, sebaiknya Mams nggak usah dengerin, karena itu bisa memicu stres gitu Mams. Tetap hidup secara positif, tetap sehat, tetap bahagia. Nah, karena kalau kita bahagia, insya Allah semua yang ada dalam badan kita ini bekerja dengan baik gitu loh Mams ya. Jadi Mams di rumah jangan gampang putus asa, jangan jangan gampang merasa kayak minder, aku kenapa gini-gini, nggak perlu ya Mams, karena Allah itu memberikan sesuatu, memberikan apapun itu di waktu yang tepat. Nah, mungkin belum sekarang, mungkin belum kemarin, mungkin besok atau lusa, karena itulah waktu yang terbaik buat kita untuk mendapatkannya. Makasih ya Mams udah dengerin video ini. Mudah-mudahan Mams di rumah tetap semangat untuk mendapatkan bayi, untuk mendapatkan kehamilan. Semoga amin, Allahumma amin. Aku mendoakan ya Mams. Mungkin sampai sini aja videonya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.